Yo, Sobat M3 Lovers, kali ini Sobat M3 akan membawakan sebuah alur cerita dari komik manhwa asal negara Cina yang berjudul Rabbit of the Urban Immortal Cultivator. Untuk teman-teman yang baru bergabung, teman-teman bisa menonton alur cerita part sebelumnya yang telah Admin rangkum dan Admin cantumkan di link deskripsi di bawah. Kisah ini menceritakan tentang seorang kultivator yang telah mencapai ranah puncak dari kultivasi selama kurang lebih 500 tahun lamanya. Namun sayangnya saat berkultivasi dirinya menerima pembalasan ilahi dan membuatnya kembali ke masa lalu saat dirinya masih berusia remaja. Penasaran bagaimanakah kisah kelanjutannya? Sebelum dilanjut ke ceritanya, you guys Sobat M3 Lovers jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya guys. Di episode sebelumnya, Chen Fan melemparkan sebotol minuman kepada Yang Zhao. Yang Zhao lalu menerimanya dan mengucapkan terima kasih. Setelah beberapa saat, Yang Zhao baru menyadari kalau minumannya itu diberikan oleh Chen Fan. Yang Zhao sangat terkejut dan bertanya-tanya, kenapa bisa ada Chen Fan di sini? Bahkan dia menjadi pesuruh dan membawakannya minuman. Yang Zhao berkata, ya sudah beberapa hari ini kita tidak bertemu Chen Fan. Yin Yin menimpali perkataan Yang Zhao dan berkata, bukankah itulah Tantan dan anak peri pindahan? Yang Zhao lalu menarik tangan Yin Yin sedikit menjauhi Chen Fan dan mendekati Wewen. Yang Zhao lalu bertanya, apa kau mengenalinya? Wewen menjawab, namanya adalah Chen Fan, murid baru dari kelas kami. Dia adalah pecundang yang malang. Kau bisa memperlakukannya seperti yang kau mau. Mendengarnya, Yang Zhao hanya menghela nafas. Dia sudah tahu banyak seberapa kuat Chen Fan saat kejadian beberapa waktu yang lalu. Yang Zhao juga tidak berniat terlibat dalam situasi ini. Beberapa jam kemudian, latar beralih di dalam kelas. Terlihat Wewen dengan tangan di pinggulnya berkata kepada Chen Fan, tim sekolah ada pertandingan nanti malam. Pergi dan bawakan barang-barang untuk mereka. Chen Fan lalu menjawab, aku tidak mau melakukan itu. Wewen lalu mengebrak meja dengan keras dan berkata, apa katamu? Kau tidak mau melakukan itu? Chen Fan lalu bergumam dalam benaknya. Terakhir kali aku melakukan itu karena mengingat kita adalah teman sekelas. Dan sekarang kau kembali untuk memerintahku. Apa kau benar-benar berpikir bahwa aku akan menurutimu? Chen Fan berdiri lalu berkata, benar, aku tidak mau melakukannya. Itu adalah pertandingan tim sekolah. Jadi mintalah pada departemen sport untuk melakukan itu. Kenapa harus aku yang melakukannya? Wewen lalu bertanya sekali lagi, apa kau benar-benar tidak mau melakukannya? Tidak, ucap Chen Fan dengan singkat. Wewen lalu bergumam pada dirinya, aku berasal dari keluarga kaya. Untuk orang sepertimu, aku ini adalah seorang putri. Hanya anak jenius seperti Yin Yin yang bisa membuatku menundukkan kepala. Murid pindahan yang polos dan tidak mengesankan sepertimu berani untuk menolakku. Dengan menunjuk-nunjuk Chen Fan, Wewen berkata, apa kau pikir pertandingan itu tidak lebih penting dari apapun? Chen Fan kembali duduk dan tidak menggubris perkataan Wewen. Wewen kesal dan menggebrakkan meja untuk yang kedua kalinya. Lalu seorang siswa pria datang menghampiri kursi Chen Fan. Dia berkata kepada Chen Fan, beraninya kau tidak menghormati tim sekolah. Keributan yang ditimbulkan itu juga didengar oleh Yin Yin. Wajahnya sedikit menoleh ke meja Chen Fan. Chen Fan lalu bertanya, apa kau yang bernama Ji Xingyu dari komisaris olahraga, wakil tim sekolah? Mendengarnya Ji Xingyu kesal. Tangannya mengepal hendak ingin meninju Chen Fan. Namun sebelum itu terjadi, Tantan melarainya dan berkata, kakak Yu, ayolah, dia anak baru dan tidak tahu apapun. Jangan terlalu menganggapnya serius. Lalu Tantan menepuk pundak Chen Fan dan berkata, itu hanya membawa barang. Kita bisa melakukannya bersama bukan? Chen Fan lalu menepis tangan Tantan dan berkata, pergilah sendiri jika kau mau. Aku tidak akan pergi. Yuyu lalu tersenyum dan berkata, kau cukup berani juga. Sebelumnya juga ada orang sepertimu lalu kakinya patah. Aku tidak sabar untuk menghapus wajah sombong itu darimu. Dengan santainya Chen Fan menjawab, ya kapanpun kau mau. Semua orang berbisik membicarakan tentang keberanian Chen Fan menantang tim basket. Bukankah dia terlalu percaya diri? Kemudian Bu Guru Su masuk ke dalam kelas dan berkata, nanti sore ada pelajaran taekwondo.
Jika kalian ingin ikut, tukar baju kalian dan pelajaran ini akan dikenakan biaya. Jika tidak, kalian bebas untuk pergi. Chen Fan lalu berniat pulang dan bergumam, itu membosankan, lebih baik aku pulang. Namun sebelum Chen Fan melangkah pergi, dirinya dihadang oleh Yuyu. Yuyu berkata, "Hei, jangan pergi Bung, kenapa kau tidak menghadiri kelas taekwondo?" Chen Fan lalu menjawab, "Ya, itu bukanlah urusanmu. Apa kau tidak punya uang? Katakan saja jika kau tak punya uang, aku bisa membayarkannya." Wewen juga ikut berbicara dan berkata, "Jika kau tidak ikut berpartisipasi dalam aktivitas klub, jangan salahkan aku karena mengatakannya pada Ibu Su. Itu akan sangat mempengaruhi nilaimu." Chen Fan lalu menjawabnya, "Baiklah, aku akan pergi mengikuti kelas taekwondo." Beberapa saat kemudian terlihat Chen Fan dan Tantan sudah mengenakan seragam taekwondo. Tantan lalu menjelaskan kepada Chen Fan kalau taekwondo di sekolah kita ini sangatlah terkenal. Pelatihnya memenangkan juara 2 dalam kompetisi nasional. Beliau sangatlah hebat. Tantan kemudian memperingati Chen Fan dan berkata, "Yuyu telah menyeretmu ke dalam kelas ini. Mungkin dia berniat ingin mempermalukanmu. Jadi abaikan saja dia." Chen Fan lalu berkata, "Terima kasih telah mengingatkanku. Kau tidak perlu khawatir." Tidak lama kemudian datang seorang pelatih taekwondo. Semua murid menundukkan badannya memberikan hormat. Pelatih itu berkata, "Semuanya, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Lalu setelahnya kalian latihan berpasangan. Yin, kau demonstrasikan terlebih dahulu." Yin lalu maju ke depan sesuai perintah pelatih. Melihatnya, Tantan berbisik kepada Chen Fan. Si Yin itu sudah mencapai sabuk merah. Itu adalah tingkatan nomor 2 setelah sabuk hitam. Seseorang tidak dapat mencapai tingkat seperti itu tanpa latihan bertahun-tahun. Kemudian pelatih berkata, Ji Xingyu melawan Si Yingxia. Mereka berdua sama-sama menunduk dan memberikan salam. Setelah itu Yin langsung menyerang Yuyu dengan dengkulnya dan membuat Yuyu mundur beberapa langkah. Sudah cukup untuk demonstrasinya. Sekarang latihanlah menurut pasangan masing-masing. Yuyu lalu berkata, "Pelatih, sebelum itu aku ingin menantang seseorang." Chen Fan, bukankah kau bersikap sombong saat di kelas? Apa kau punya keberanian untuk bermain denganku? Semua murid yang mendengarnya lalu berbisik-bisik. Mereka mengatakan, Yuyu telah menantang sabuk putih. Sabuk biru melawan sabuk putih. Bukankah ini terlalu mudah? Apa murid pindahan itu membuat masalah dengannya? Pelatih lalu berkata, "Apa kau yakin ingin menantang sabuk putih ini? Karena jarak level kalian terlalu jauh, kau diizinkan untuk menolaknya." Yuyu tersenyum menyeringai ke arah Chen Fan lalu berkata, "Kau sombong saat di kelas. Bukankah begitu? Bagaimana sekarang? Apa kau sudah kehilangan kesombonganmu itu?" Tanpa takut, Chen Fan lalu berdiri dan berkata, "Ya, aku memang tidak pandai dalam taekwondo, tapi aku juga tidak akan takut denganmu. Gunakan semua kemampuan yang kau punya. Aku akan menahannya," ucap Yuyu. Chen Fan lalu bertanya sekali lagi, "Ya, jadi kau benar-benar ingin bertarung denganku?" Yuyu menjawabnya dengan ekspresi meremehkan. "Apa kau takut, Chen Fan? Sudah, jangan banyak bicara. Jika kau takut, katakan saja. SMA IV bukanlah tempat di mana anak kampung sepertimu boleh bersikap sombong." "Ya, aku memang takut. Aku takut jika kau tidak bisa menahan seranganku sekali saja," ucap Chen Fan. "Apa katamu? Aku tidak bisa menahan seranganmu?" Yuyu tertawa lalu berbalik ke arah murid yang sedang menonton mereka dan dia berkata, "Bocah kampung ini bilang kalau aku tidak bisa menahan serangannya. Sangat konyol bukan? Majulah Chen Fan, biar kutunjukkan bagaimana aku akan mengalahkanmu." Yuyu langsung bergerak memperlihatkan beberapa gerakan skillnya dan berkata, "Bisakah kau lihat jikalau aku jauh lebih baik darimu?" Chen Fan lalu menjawabnya dengan nada meremehkan. Gerakan itu terlalu mencolok dan tidak praktis. Mendengarnya, Yuyu, Yin dan semua anak taekwondo merasa kesal. Yuyu langsung bergerak dan menyerang Chen Fan dengan tendangannya. Dengan mudah, Chen Fan menghindari beberapa tendangan dari Yuyu. Chen Fan lalu mengangkat kakinya dengan tinggi. Yuyu yang melihatnya dengan cepat meresponnya dengan membuat pertahanan. Namun tendangan Chen Fan tidak dapat ditahannya dan dengan telak mengenai kepalanya. Seketika tubuh Yuyu ambruk ke lantai oleh satu tendangan Chen Fan. One shot, one kill. Sekali tendang modar siap. Semua orang terkejut melihat kemenangan Chen Fan. Tantan hanya melongo dan bergumam, "Chen Fan, dia menang." Sedangkan untuk Wewen dia bergumam dalam benaknya, "Ji Xingyu, dia hanya membual padaku."
dan dia bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun dari Chen Fan. Dasar pecundang menyedihkan. Yin Yin kemudian berjalan menghampiri tubuh Yuyu dan berkata, "Apa kau baik-baik saja?" Namun Yuyu tidak menjawabnya. Yin Yin lalu berdiri menghampiri Chen Fan dan berkata, "Kita semua adalah teman sekelas. Kenapa kau memukulnya begitu keras?" Chen Fan menjawabnya dengan santai. "Dialah orang yang pertama kali memprovokasiku. Dia juga yang memulai menyerangku. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika serangannya mengenaiku?" Yin Yin lalu berkata kepada Chen Fan, "Karena kau mempunyai kekuatan dan kemampuan, bagaimana jika kau menerima tantanganku?" Wei Wen yang mendengarnya mencoba untuk menghentikan Yin Yin, namun Yin Yin langsung menyuruhnya untuk diam. Yin Yin berpikir dalam benaknya, tendangan Chen Fan sangat luar biasa. Kekuatan dan kecepatannya berbeda dari orang biasa. Aku sudah mengikuti ini sejak kecil, dan aku sudah bekerja keras selama lebih dari 10 tahun. Aku tidak mungkin kalah darinya. Tatapan mata Chen Fan menajam dan dia berkata, "Kau ingin bertarung denganku. Kau tahu aku tidak akan berhenti jika kita sudah memulainya." Hampir semua orang yang ada di sana berteriak meremehkan Chen Fan. Mereka juga mendukung Yin Yin sepenuhnya. Pelatih taekwondo berkata, "Ya, karena kalian berdua adalah sesama murid, maka bertarunglah jika kalian mau, dan jangan berlebihan." Namun dalam benaknya pelatih itu bergumam, mencolok dan tidak praktis. Biar murid favoritku yang memberikannya pelajaran. Yin Yin bersiap dengan kuda-kudanya, sedangkan untuk Chen Fan dia hanya berdiri. Tangannya diletakkan di belakang. "Majulah," ucap Chen Fan. Kemudian Yin Yin melompat dan mengarahkan tendangannya pada Chen Fan. Sambil menghindari serangan dari Yin Yin, Chen Fan berpikir dalam benaknya, Yin ini tidak begitu buruk juga. Dia hampir menyamai kemampuan Biao. Hanya saja dia masih kurang berpengalaman. Para wanita berteriak histeris melihat Yin Yin bertarung. Pelatih taekwondo juga tersenyum sambil bergumam. Sekarang Yin Yin berada di tingkat keempat dari sabuk hitam. Hanya dengan tendangannya saja, dia pasti menang. Sedangkan untuk Chen Fan, dia hanya tersenyum menerima serangan dari Yin Yin. Tendangan Yin Yin dapat diblokir oleh Chen Fan dengan mudah. Yin Yin berpikir dalam benaknya, bagaimana mungkin? Kenapa dia bisa sehebat ini? Semua tendangan dan seranganku dapat dengan mudah ditangkisnya. Lagi dan lagi, tendangan kaki kanan maupun tendangan kaki kiriku dapat dia tangkis. Merasa tendangannya semua sia-sia, Yin Yin akhirnya memutuskan untuk mundur beberapa langkah. Chen Fan tersenyum lalu berkata, "Kau sudah banyak menendangku. Bagaimana jika kau sekarang menerima satu pukulanku?" Dengan cepat, Chen Fan menyerang Yin Yin. Pelatih taekwondo sampai berteriak memperingati Yin Yin. Namun itu sudah terlambat. Tinju Chen Fan sudah mendarat di bagian vital tubuh Yin Yin. Sedikit energi disalurkan oleh Chen Fan di dalam tinjunya. Menerima serangan itu, tubuh Yin Yin sampai terpental ke belakang beberapa meter dan mendarat keras di lantai. Keheningan terjadi beberapa saat, sampai akhirnya Wei Wen dengan panik berlari ke arah Yin Yin dan membantunya. Chen Fan lalu berkata, "Jangan cemas, dia akan baik-baik saja. Dia hanya akan merasa kelelahan untuk sementara waktu." Mendengarnya, ekspresi Wei Wen kesal, namun dia tidak berani untuk mengatakan apapun kepada Chen Fan. Chen Fan melirik ke semua orang yang berada di dalam ruangan dan berkata, "Apa ada lagi yang ingin menantangku?" Apakah tidak ada? Semua orang tidak ada yang berani bersuara atau bertindak bodoh untuk menantang Chen Fan. Mereka kini menyadari betapa kuatnya Chen Fan. "Baiklah, jika tidak ada lagi yang berani menantangku." Chen Fan lalu beralih menatap Yin Yin dan berkata sambil menunjuknya, "Ilmu bela dirimu terlalu mencolok dan tidak praktis. Kau tidak akan bisa melawanku kecuali jika kau belajar kungfu yang sebenarnya dari master yang terkenal. Bahkan jika kau berlatih 10 tahun lamanya, kau masih tidak akan bisa mengalahkanku." Chen Fan lalu berjalan keluar dan menarik pundak Tantan. Dia mengajaknya pergi untuk minum teh bersama. Tantan yang kegirangan lalu berkata dalam hatinya, tidak heran jika dia mengatakan bahwa dia tidak terlalu memperdulikan Yin Yin. Bahkan Yin Yin tidak bisa menahan satu pukulannya. Chen Fan, murid pindahan ini pasti bukanlah orang biasa. Keesokan harinya di sekolah, terlihat Chen Fan sedang dikerumuni wanita di kelas. Mereka semua terkesan dan terkesima setelah melihat Chen Fan dapat mengalahkan Yin Yin dengan mudah. Sedangkan untuk Yin Yin sendiri, dia sedang berada di kantin sekolah. Wajahnya tampak murung karena kekalahannya. Teman-temannya juga berkumpul di kantin untuk memberikan semangat kepadanya.
Lalu dari belakang Yang Chow datang dan menyapa Yin Yin. Yang Chow berkata, "Kulihat kau seperti orang yang sedang linglung hari ini. Ada apa kawan?" Yin Yin menoleh dan menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Namun seseorang dari temannya menimpali dan berkata, "Murid pindahan di kelas kami. Dia mengalahkan Yin Yin dalam pertandingan taekwondo. Dan anak itu sekarang bersikap sombong di kelas kami." Wewen juga ikut berbicara dan berkata, "Dia hanyalah pecundang yang pandai dalam berkelahi. Dia tidak sebanding dengan Yin Yin dalam hal pelajaran, keluarga, maupun dari penampilannya." Mendengar perkataan Wewen, ekspresi wajah Yin Yin berubah bersemangat kembali dan berkata, "Chen Fan hanya lebih baik dariku dalam hal bela diri, dan aku yakin aku tidak akan kalah dalam hal lainnya." Wewen tersenyum melihat ke arah Yin Yin dan berkata, "Itu benar. Bagaimana mungkin kau kalah darinya? Besok akan ada acara penting dan pertunjukan finalnya adalah kau. Berikan kemampuan terbaikmu dan tunjukkan padanya siapa bosnya." Beralih ke sebuah taman di sekolah. Terlihat kini wajah Yin Yin sudah menampilkan semangatnya lagi. Yang Chow yang mengetahui tentang permasalahan antara Chen Fan dan Yin Yin hanya menghela nafas. Sambil memandang ke arah Yin Yin, Yang Chow bergumam dalam hatinya, "Chen Fan adalah orang yang mampu menghadapi bos besar dari Chaozu, Zhou Tianhou. Lebih baik aku tidak memberitahunya, karena itu akan membuatnya lebih kecewa." Kembali ke Chen Fan yang sedang bersama Tantan di sebuah taman di sisi yang berbeda. Tantan menjelaskan kepada Chen Fan jika besok akan ada sebuah acara malam penyambutan dan Fei Fei juga akan tampil di acara tersebut. "Hah, malam penyambutan?" ucap Chen Fan. "Benar. Itu adalah acara yang diadakan di setiap tahunnya. Acara itu sempat tertunda karena adanya pelatihan militer tahun pertama." Yuyu yang sedang berjalan tidak sengaja mendengar perkataan Tantan. Lalu dia berkata, "Kau masih mengidolakan Fei Fei. Dia akan menjadi milik kakak kami." Chen Fan lalu membalas perkataannya, "Tapi kudengar bukankah dia hanya menganggapnya sebagai teman?" Langkah Yuyu terhenti mendengar ucapan Chen Fan. Lalu dia kembali berkata, "Ya, itu ada benarnya. Tapi Fei Fei juga tidak akan menyukaimu." "Itu belum tentu," ucap Chen Fan. Tantan juga ikut berbicara dan berkata, "Tepat, itu benar. Kenapa Fei Fei tidak akan suka? Kakak Chen telah mengalahkanmu sebelumnya. Apa kau ingin dikalahkannya lagi?" Mendengar itu, Yuyu mendengus dan memutuskan untuk berjalan pergi meninggalkan Chen Fan dan Tantan. Keesokan harinya di malam penyambutan, terlihat Chen Fan dan Tantan sudah hadir di bangku penonton. Tantan terlihat senang dan tidak sabar menantikan penampilan dari wanita pujaan hatinya. Lalu MC acara yang ternyata adalah Wewen berkata, "Sekarang sambutlah penampilan dari Fei Fei yang akan menampilkan dansa tunggal, The Swan Princess." Penonton memberikan tepuk tangan meriah dan banyak juga yang berkata, "Itu si Yin Yin. Dia selalu ada saat Fei Fei tampil dengan permainan pianonya." Dengan gerakan dan lekuk tubuhnya indah, Fei Fei menari mengikuti alunan musik piano. Kulit dan rambutnya yang putih seperti putri salju membuat penonton terhipnotis oleh penampilannya. Dan pada akhirnya dansa itu diakhiri dengan Yin Yin yang memegang tangan Fei Fei. Penonton bertepuk tangan meriah dan mengatakan bahwa mereka seperti pasangan yang sempurna. Namun yang tidak disadari oleh semua orang, Fei Fei dengan cepat melepaskan tangannya dari genggaman tangan Yin Yin. Sepertinya Fei Fei tidak menyukai ketika tangannya digenggam oleh Yin Yin. Ekspresi wajah Tantan berbinar-binar melihat penampilan Fei Fei. Dia berkata, "Oh, dewiku, temperamennya juga sama baiknya dengan penari balet profesional. Tapi si Yin Yin itu ingin mengambil keuntungan dari dewiku." Chen Fan lalu berdiri dan mengajak Tantan untuk pergi. Dalam hatinya, Chen Fan berkata, "Aku sudah puas karena bisa melihat tarian tunggal Fei Fei lagi." Sebelum beranjak pergi, Tantan berkata, "Lihatlah, Fei Fei berjalan kemari." Terlihat Wewen, Yin Yin, dan Fei Fei turun dari panggung. Yin mengarahkan Fei Fei berjalan di antara penonton. Tantan yang melihatnya menangis dan meratapi nasibnya. Apa Yin Yin sudah memenangkan hatinya? Sedangkan untuk Chen Fan yang melihat mereka datang ke arahnya, memutuskan untuk segera pergi dari sana. Namun langkah Chen Fan terhenti ketika dia mendengar perkataan Wewen. "Hei, apa Master Chen Fan kita yang hebat akan pergi tanpa memberikan salam pada dua bintang acara malam penyambutan?" ucap Wewen dengan senyum liciknya. Namun secara tak terduga ketika Fei Fei mendengar nama Chen Fan, dia terkejut dan langsung menyapa Chen Fan. Senyumnya merekah saat memanggil nama Chen Fan. Dia berlari di antara penonton.
dan meninggalkan Tantan, Wewen, dan Yinyin. Semua orang terkejut saat Fei berlari ke arah Chen Fan. Chen Fan tersenyum dan membuka tangannya yang langsung disambut dengan pelukan dari Fei. Mereka berpelukan layaknya dua insan yang baru bertemu setelah sekian lama. Bisa aja Bang Chen Fan ya, gas terus bang, gas terus, bikin iri aja dah. Jomblo nasib memang. Yuk penonton, di subscribe dulu lah, biar Mimin gak kesepian. Parah banget ini jomblo. Setelah berpelukan, Chen Fan dan Fei saling bertatapan satu sama lainnya. Sampai ketika Fei menyadari satu hal. Mukanya langsung memerah dan refleks melepaskan diri dari Chen Fan. Muka Fei ditutupi oleh tangannya dan dia berkata, aku hanya sangat senang karena kau baik-baik saja. Aku harus pergi. Karena malu, Fei akhirnya pergi meninggalkan Chen Fan dan semua orang. Chen Fan tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada Fei. Orang-orang berbisik-bisik. Mereka mengungkapkan rasa terkejutnya melihat Fei memeluk Chen Fan. Chen Fan mengalahkan Yinyin dengan sekali pukul. Di lain sisi, ekspresi wajah Yinyin terlihat sangat kesal. Dia sampai menggertakkan giginya dengan keras. Hari berikutnya, setelah kejadian acara malam penyambutan, Chen Fan kembali masuk ke dalam kelas. Teman-temannya di kelas menatap ke arah Chen Fan. Mereka bergumam pada dirinya. Kupikir dia hanya orang kampung, bukan hanya hebat dalam bertarung, tapi dia juga memiliki pesona untuk memikat idola sekolah. Tantan juga langsung mendekati Chen Fan dan berkata, Chen Fan, tidak kakak Chen, aku tidak menduga hal itu terjadi semalam. Chen Fan lalu menjawab Tantan dan berkata, jika aku bilang bahwa tidak ada apa-apa antara aku dan Fei, apakah kau akan percaya? Tantan langsung menjawabnya, tentu saja tidak. Kau mempermalukan Yinyin tadi malam. Kau hebat kakak Chen. Wajahnya itu, kau bisa melihat wajah Yinyin. Wajahnya memerah dan dia membisu. Dia bahkan tidak bergerak selama 10 menit. Sambil tersenyum, Chen Fan bergumam dalam hatinya. Itu hanyalah sebuah kesalahpahaman. Bagaimana bisa aku menyukai Fei? Dia selalu menungguku selama ini. Di lorong sekolah terlihat 3 orang siswa laki-laki yang sedang berbincang. Mereka sedang membicarakan tentang hubungan antara Chen Fan dan Fei si idola sekolah. Seorang pria di antara mereka berpikir dalam benaknya. Fei tidak tertarik pada Chuming atau Yinyin. Bagaimana bisa dia menyukai murid pindahan itu? Haruskah aku laporkan ini pada Chuming? Dia adalah murid pertahanan nasional yang sedang menerima pelatihan tentara. Bagaimanapun juga, Chuming bukan hanya anak dari komandan militer, tetapi dia juga penggemar nomor 1 Fei. Setengah bulan kemudian, saat malam hari, terlihat Chen Fan sedang duduk bersila melakukan kultivasi. Sambil berkultivasi, Chen Fan bergumam dalam hatinya. Akhirnya, kultivasiku yang sebelumnya macet sejak hari pertama sekolah, hari ini sudah mengalami kemajuan. Kelihatannya, malam ini aku akan memasuki tahap middle stage dari foundation establishment. Biasanya, seseorang tidak dapat menyerap esensi matahari dan bulan selama tahap pembentukan fondasi. Tetapi Void Body Refining Art terlalu kuat. Jika seseorang memiliki kultivasi yang cukup, mereka dapat memperbaiki kekosongan dan menyerapnya sebagai energi. Untungnya, aku sudah menyimpan beberapa pil Smart Spirit Enhancing untuk diriku sendiri. Lalu, Chen Fan memasukkan beberapa pil ke dalam mulutnya. Seketika, energi yang ada di dalam berkumpul pada satu titik dan menyerap ke dalam tubuh Chen Fan. Kini, Chen Fan dapat merasakan perasaan familiar yang dulu pernah dia rasakan. Energi itu terus menyerap sampai membuat pakaian yang dikenakan Chen Fan hancur. Chen Fan tersenyum lalu berkata, akhirnya, aku benar-benar masuk ke dalam ranah middle stage dari foundation establishment. Sambil berdiri, Chen Fan bergumam dalam hatinya. Selanjutnya, aku harus mendapatkan uang untuk refine pills. Saat Chen Fan baru memasuki rumahnya, handphonenya berdering. Dia mengangkat telepon dari panggilan nomor yang tidak dikenali. Rupanya itu adalah panggilan telepon dari Zhao Tianhao. Hao berkata kepada Chen Fan melalui sambungan teleponnya, kakak Chen, aku ingin mengundangmu untuk makan siang besok. Apakah kau bisa datang? Iya, aku akan datang besok, ucap Chen Fan. Chen Fan berpikir dalam benaknya, ini adalah kesempatan yang bagus. Aku bisa memintanya untuk membantuku mendapatkan uang. Keesokan harinya, terlihat Zhao Tianhao dan Biao sedang duduk di sebuah meja makan. Melihat Chen Fan datang, mereka berdua langsung menyapa dan memanggil Chen Fan dengan sebutan Great Master. Chen Fan langsung duduk dan melihat ke arah tangan Biao yang sedang menggunakan perban.
Lalu Chen Fan berkata, "Siapakah orang yang mengalahkanmu, Biao? Ataukah itu luka dalam yang kuberikan padamu sebelumnya?" Biao hanya tersenyum mendengar perkataan Chen Fan. Chen Fan lalu beralih berbicara kepada Zhao Tianhao. "Jadi kenapa kau memintaku untuk datang? Apa kau membutuhkan bantuanku?" Zhao Tianhao tersenyum kecil dan menjawab, "Sebenarnya aku punya sedikit masalah. Kita sudah seperti keluarga, jadi aku akan menceritakannya dengan jujur. Bertahun-tahun yang lalu, seorang sainganku melarikan diri ke luar negeri. Sekarang dia kembali ke sini dan menghancurkan tempatku, dan dia juga mencoba membunuhku. Dia sangatlah kuat, dan sepertinya dia telah mempelajari kungfu dengan orang yang tidak diketahui. Dia juga tidak ingin uang, dan hanya menginginkan nyawaku. Dia berencana membunuhku, dan aku juga tidak bisa melaporkan ini kepada polisi." Chen Fan lalu berkata, "Seberapa bagus skillnya jika dibandingkan denganku?" Zhao Tianhao menjawab, "Dia sangat luar biasa. Aku tidak pernah melihat seorang master. Mungkin saja dia lebih hebat darimu." Chen Fan lalu berpikir dalam benaknya. Sepertinya maksud master yang dikatakan Zhao Tianhao ini adalah seorang petarung tenaga dalam. Zhao Tianhao menambahkan perkataannya, "Dia juga memintaku untuk datang menemuinya di Danau Hat Island. Jika kau bisa membantuku, aku akan memberikanmu hadiah yang besar." Chen Fan bertanya, "Apa kau akan memberiku 100.000 yen?" "Tidak, 1 juta yen. Aku akan memberikanmu 1 juta yen plus permintaan maafku." Chen Fan berpikir dalam benaknya, "Meski kau tidak membayarku dengan tulus, namun aku masih tetap ingin bertemu dengan master pengguna tenaga dalam." Lalu dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan membantumu." Kemudian seseorang datang lagi. Zhao Tianhao berdiri dan menyapa, "Master Gou, akhirnya kau datang." Chen Fan melirik dan bergumam, "Seperti yang kuduga, bukan hanya aku yang dimintai bantuan." Zhao Tianhao lalu memperkenalkannya kepada Chen Fan. "Kakak Chen, dia adalah Gou Wei, seorang master dari perguruan kungfu Wei Sheng. Dia adalah master nomor 1 di Chouzu." Melihat Chen Fan, Master Gou berkata, "Kau menyewa seorang bocah. Apa kau ingin dia terbunuh?" Dengan wajah berkeringat, Zhao Tianhao berkata, "Master Gou, kakak Chen ini juga seorang ahli dalam bela diri." Master Gou kembali berkata, "Musuhmu itu sangatlah kuat. Tidak mungkin dia bisa ditangani oleh bocah biasa sepertinya." Lalu Master Gou duduk dan mengambil secangkir minuman dan meminumnya. Kemudian dia melanjutkan perkataannya, "Aku penasaran, apa kau pernah mendengar tentang petarung tenaga dalam?" Biao ikut berbicara dan berkata, "Petarung tenaga dalam? Bagaimana itu mungkin?" Master Gou lalu melanjutkan penjelasannya dan berkata kepada Biao, "Ya, dia adalah seorang petarung tenaga dalam. Jika dia tidak memilikinya, bagaimana mungkin dia bisa mematahkan pertahananmu dalam sekali pukul? Kekuatannya melebihi batas tubuh manusia." Biao kembali berbicara, "Ketika aku belajar tinju, aku memang pernah mendengar tentang petarung tenaga dalam. Tapi itu adalah kasus langka yang hanya terjadi pada 1 di antara 10.000 murid. Ya, itu benar. Bahkan orang sepertimu bisa langsung terbunuh sebelum sempat menggunakan pistol," ucap Master Gou tersenyum. Zhao Tianhao lalu berkata, "Bukankah itu sedikit berlebihan?" Mendengarnya, Master Gou berkata, "Jika kau tidak mempercayainya, lihatlah ini." Master Gou lalu mengeprak meja dan sebuah telapak tangan berbekas di meja tersebut. Zhao Tianhao dan Biao terkejut setelah melihatnya. Inikah yang disebut tenaga dalam? Jika itu tubuh manusia, pasti akan mengalami luka yang parah." Chen Fan yang melihatnya juga bergumam dalam hatinya, "Membosankan. Pukulan yang kuberikan pada pohon willow setelah aku membangkitkan pondasiku jauh lebih baik dari itu." Setelah melihat kekuatan Master Gou, seketika membuat Zhao Tianhao menjadi besar kepala dan dia berkata, "Beraninya sekali orang itu mengacaukanku sementara aku memiliki Master Gou di sisiku. Lin Bao telah menjadi musuhku selama bertahun-tahun yang lalu. Tapi dia kalah dan melarikan diri. Aku tidak menduga dia kembali dengan kemampuan kungfu. Master Gou, ini adalah pembayarannya. Dan aku akan membayar lebih banyak lagi saat semua ini selesai. Aku juga akan memperkenalkanmu pada master ketiga Wei." Master Gou tertawa lalu menerima cek yang berisi uang dari Zhao Tianhao dan berkata, "Kau terlalu baik. Berkenalan dengan keluarga Wei adalah hal yang penting.
Sedangkan untuk Chen Fan, dia hanya melirik ketika Zhao Tianhao memberikan hadiah yang lebih besar kepada Master Gou. Lalu beberapa jam kemudian saat malam hari tiba, terlihat mereka sudah berkumpul di Danau Hot Island. Master Gou lalu berkata, "Chen Fan, tidak peduli betapa hebatnya kau tidak akan mampu menahan pukulan dari Master Tenaga Dalam." Zhao Tianhao menoleh ke arah Chen Fan dan berkata, "Kakak Chen, bagaimana menurutmu? Aku punya tanggung jawab untuk melindungimu sekarang. Pengguna tenaga dalam dan yang lainnya itu sepertinya terlalu berlebihan." Master Gou tertawa dan berkata, "Nak, kau terlalu bodoh dan arogan. Jika kau ikut bersama kami, maka bersiaplah untuk mati." Mereka kemudian menaiki perahu bersama untuk menuju Pulau Hot Island. Di sana sudah terdapat banyak anak buah dari Zhao Tianhao dan mereka langsung menyapanya. Sambil berjalan menuju villa, Chen Fan berpikir dalam benaknya, Zhao Tianhao kelihatannya bukan orang yang bodoh karena mempekerjakan banyak petarung. Sesampainya di villa, Zhao Tianhao langsung mempersilahkan untuk Master Gou duduk dan beristirahat. Namun Master Gou langsung berkata, sepertinya dia sudah datang. Terlihat di luar villa pasukan Zhao Tianhao sudah dikalahkan. Zhao Tianhao langsung bereaksi dan berkata dengan gugup, "Apa dia sudah datang? Di luar sana ada selusin orang-orangku. Cepat bantu mereka." Mendengar kata Zhao Tianhao, anak buahnya langsung berlarian keluar. Dengan penuh keringat dingin, dia juga berkata, "Sial, aku benar-benar tidak memahami Lin Bao." "Oh, akhirnya dia datang juga," ucap Chen Fan sambil melirik ke arah luar. Di luar sudah berdiri Lin Bao yang telah mengalahkan semua anak buah Zhao Tianhao. Dia tersenyum dan berkata, "Ada apa Kakak Hao? Apa kau tidak senang bertemu dengan teman lama?" Lin Bao berjalan santai masuk ke dalam villa dan berkata, "Bekas luka dan peluru yang kau berikan padaku waktu itu masih ada dan membekas. Aku tidak bisa melupakan kejadian itu. Aku mati-matian belajar bela diri hanya untuk hari ini." Zhao Tianhao mundur ke belakang ketakutan dan berkata, "Jangan kira kau bisa melakukan apapun hanya karena kau bisa tenaga dalam. Oh, kau mengetahui tentang tenaga dalam. Lalu kenapa kau tidak langsung menyerah saja?" ucap Lin Bao. Master Gou berdiri memberikan salam kepada Lin Bao. "Aku adalah pemilik sekolah Wei Sheng. Namaku Gou Wei dari Xing Yikuan. Bolehkah aku tahu siapa nama mastermu?" Lin Bao langsung membalasnya dengan arogan. "Berhenti bicara omong kosong. Masterku ada di luar negeri. Majulah dan kau akan mati." Kau sudah berlebihan," ucap Master Gou sambil memasang kuda-kudanya. Master Gou langsung maju menyerang Lin Bao. Mereka saling menyerang dan bertahan satu sama lainnya. Zhao Tianhao hanya bisa bergumam dalam hatinya, "Inikah pertarungan antar kekuatan tenaga dalam? Sungguh luar biasa. Master Gou, kau harus menang. Aku takut tidak bisa melihat hari esok jika kau kalah." Kemudian setelah beberapa lama melakukan pertarungan yang sengit, Master Gou terpental ke belakang beberapa langkah. Wajahnya berkeringat, mulutnya juga mengeluarkan darah. Lalu Master Gou berkata, "Aku tidak menyangka kau sudah memasuki tahap akhir dari tenaga dalam. Aku telah meremehkanmu." Lin Bao berdiri tegap, tangan kanannya ditaruh ke belakang, dan dia berkata, "Bagaimana mungkin katak dalam sumur bisa mengetahui luasnya dunia? Aku menjadi tentara bayaran di luar negeri. Aku mempertaruhkan hidupku selama bertahun-tahun. Karena itulah aku bisa masuk ke tahap ini begitu cepat, dan aku beruntung bisa diajari oleh seorang master bela diri." Sambil menahan rasa sakit, Master Gou berkata, "Murid seorang master, pantas saja kau begitu kuat. Aku sudah kehilangan alasan untuk bertarung." Melihat Master Gou menyerah, wajah Zhao Tianhao menjadi pucat dan berkeringat dingin. Ia berkata dengan gagap, Kakak Lin, kau kembali dengan skill yang hebat. Ini waktu yang tepat untuk menunjukkan kemampuanmu. Sekarang, mari kita bagi Chouzu bersama. Bisa kan?" Lin Bao tertawa terbahak-bahak dan berjalan menghampiri Zhao Tianhao, dan dia berkata, "Hahaha, kau pikir aku masih mau memiliki properti rusuhmu?" Beliau mencoba melindungi Zhao Tianhao dan menghalangi Lin Bao. Namun dengan sekali kibasan tangan Lin Bao, Bio terpental jauh membentur dinding. Lin Bao lalu memegang pundak Zhao Tianhao dan menampar-nampar pipinya sambil berkata,
Aku memiliki wilayah di luar negeri melebihi yang kau miliki. Zhao Tianhao kembali mundur menjauhi Lin Bao. Dia berkata sambil ketakutan, "Jangan mendekat. Aku mohon jangan mendekat. Jika kau menghabisiku, Master Ketiga Wei tidak akan mengampunimu." Lin Bao kembali berjalan mendekati Zhao Tianhao dan berkata, "Keluarga Wei, apa mereka bisa menangkapku di luar negeri? Kecuali jika kau adalah seorang raja. Namun sayangnya kau bukanlah siapa-siapa." Zhao Tianhao lalu berlutut menangis di kaki Lin Bao. Dia mengemis meminta ampunan kepada Lin Bao. Master Gou yang melihat bergumam dalam hatinya, satu langkah yang salah bisa mengakhiri permainan ini. Melihat Zhao Tianhao menangis dan mengemis di kakinya, Lin Bao tertawa terbahak-bahak. Akan tetapi di sela-sela tawanya ada seseorang yang tiba-tiba berbicara. "Zhao Tianhao, aku akan membantumu jika kau memberiku 10 juta dolar." Tawa Lin Bao terhenti. Dia menoleh dan berkata dengan kesal, "Siapa itu? Siapa yang berani berbicara seperti itu?" Ternyata orang yang berbicara adalah Chen Fan yang dari tadi hanya diam dan mengamati situasi. Chen Fan lalu melanjutkan perkataannya, "Zhao Tianhao, sepanjang kau bisa memenuhi janjimu itu, aku akan menyingkirkan si jelek itu darimu." Lin Bao mengalihkan perhatiannya kepada Chen Fan dan berkata, "Siapa kau? Beraninya kau besar omong di depanku." Chen Fan lalu berkata dengan santai, "Kau hanya berada di tingkat akhir naga dalam. Mungkin mastermu baru layak untuk menjadi lawanku." Merasa masternya disamakan dengan bocah, Lin Bao marah dan berkata, "Beraninya kau menghina masterku. Apa kau cari mati? Akan kuhancurkan kepalamu dan kuberikan pada ikan di danau." Biao dan Master Gou bergumam, "Chen Fan terlalu sombong. Apa dia sudah kehilangan akalnya?" Chen Fan lalu mengeluarkan kekuatannya. Seketika cahaya kemasan keluar dan berkumpul di tangannya. Chen Fan berkata, "Cobalah kita lihat, apa kau bisa menghancurkan kepalaku atau aku yang akan menghancurkan kepalamu. Aku mempunyai pedang yang bisa membelah dunia." Chen Fan menggerakkan tangannya. Lalu cahaya yang berkumpul di tangannya berubah menjadi bentuk pedang. Pedang itu kemudian dikebaskannya ke lantai dan membuat sebuah goresan yang dalam. Lin Bao yang melihatnya seketika berkeringat dan bergumam. Itu adalah pelepasan tenaga dalam. Dia seorang master tenaga dalam. Bukankah seharusnya tidak ada master seperti itu di kota ini? Ini adalah kekuatan puncak seorang master bela diri. Dia bisa membunuh 10 orang sepertiku sekaligus. Dia juga terlihat sangat mudah. Aku harus melaporkan hal ini pada masterku. Lin Bao lalu buru-buru membalikkan badannya dan berlari ke arah pintu. Melihat Lin Bao berniat untuk melarikan diri, Chen Fan lalu berkata, "Apa sekarang kau ingin pergi? Bukankah itu sudah terlambat?" Chen Fan lalu mengeluarkan kekuatannya jauh lebih banyak lagi. Tubuhnya kini diselimuti cahaya kemasan. Lin Bao bergumam sambil melihat ke belakang. "Sial, aku harus menghindarinya dan cepat-cepat pergi dari sini." Chen Fan lalu menghirup energi cahaya kemasan, lalu meniupnya kembali ke arah Lin Bao. Energi itu seperti peluru yang dengan cepat menembus tubuh Lin Bao. Mata Lin Bao memutih terkena serangan dari Chen Fan, dan tubuhnya langsung ambruk ke lantai. Master Gou yang melihatnya langsung bergumam dalam hatinya. Dia melepaskan tenaga dalamnya, dan bisa membunuh hanya dengan hembusan nafasnya. Dia benar-benar seorang master. Remaja ini baru berumur 16 atau 17 tahun, tapi dia sudah mencapai puncak dari master bela diri. Zhao Tianhao yang masih bersujud di lantai juga melihat Chen Fan menang. Lalu dia bangkit dari sujudnya dan tertawa kegirangan. Zhao Tianhao berjalan menghampiri tubuh Lin Bao dan berkata, "Sebelumnya aku membiarkanmu kabur, dan sekarang aku akan menendang pantatmu." Dari belakang, Chen Fan berkata, "Lin Bao hanya pingsan, berhati-hatilah. Tendanganmu bisa membangunkannya." Sontak, ekspresi Zhao Tianhao kembali menegang dan berkata, "Great Master Chen, kenapa kau tidak membunuhnya? Dia adalah pengguna tenaga dalam tahap akhir. Bagaimana mungkin hembusan nafasku bisa membunuhnya? Paling-paling itu hanya bisa membuatnya pingsan. Sekarang aku akan melumpuhkan titik Qi-nya. Setelah itu dia akan jadi milikmu." "Great Master Chen, memang skillmu sungguh ajaib," ucap Zhao Tianhao kegirangan. Master Gou juga mendekat dan bertanya kepada Chen Fan, "Great Master Chen, melumpuhkan titik Qi-nya bisa mencegahnya dari memakai Qi, bukan? Aku menggunakan teknik khusus pada beberapa titiknya hingga tenaga dalamnya menghilang. Jadi tenaga dalamnya tidak akan bisa berkumpul." Master Gou berpikir dalam benaknya.
sebuah teknik untuk menghilangkan tenaga dalam. Sungguh, dia adalah seorang master yang sesungguhnya. Chen Fan tersenyum ke arah Zhao Tianhao dan berkata, "Mana 10 juta dolar yang telah kita sepakati sebelumnya?" "Tidak masalah, aku akan memberimu 2 kali lipat. Uang senilai 20 juta dolar akan segera kukirimkan saat kita kembali." Lin Bao yang telah sadar dari pingsannya lalu berkata, "Aku mengakui kekalahanku hari ini. Tapi jika kau membunuhku, masterku pasti akan membalaskan dendamku." Dengan tegas Chen Fan menjawab, "Itu hal yang bagus. Aku belum pernah bertemu master yang sebenarnya. Jadi kuharap dia tidak mengecewakanku." "Benar, begitulah sikap seorang master yang sesungguhnya," ucap si kepala botak biau dengan penuh semangat. Tahu-tahu nongol di bawah dah kayak tuyul. Kemudian Chen Fan kembali ke rumahnya. Di dalam rumah, Chen Fan menghela nafas yang dalam dan bergumam, "Teknik itu menghabiskan sepertiga dari esensiku, hanya untuk mengalahkan Lin Bao dan menakuti Zhao Tianhao. Aku harus meningkatkan kapasitasku sesegera mungkin." Chen Fan beristirahat dan berkultivasi semalam penuh sampai matahari terbit. Saat dia membuka mata, suara dering handphonenya berbunyi. Sebuah panggilan masuk dari Zizi, cucu dari Patua Wei. Dalam sambungan telepon, Zizi mengundangnya untuk datang dalam acara pelelangan benda antik. Zizi juga menjelaskan jika lelang ini sebenarnya adalah pesta koktail. Pesta ini sengaja diadakan untuk menyediakan platform berkomunikasi dan memperluas jejaring sosial. Barang antik yang akan dilelang sebagian juga merupakan benda-benda misterius. Apalagi katanya benda-benda misterius itu adalah perlengkapan sihir. Menurutku kau akan tertarik. Perlengkapan sihir. Chen Fan lalu berpikir dalam benaknya, apa benda yang disebutkan itu sama dengan apa yang kupikirkan. Kemudian Zizi kembali berbicara lewat sambungan telepon. Benar, katanya benda itu bisa melindungi rumah, membawa keberuntungan dan mencegah hal-hal buruk. Chen Fan lalu menjawab, "Sepertinya aku memang sedikit tertarik." "Baiklah, lalu apa kau ingin aku menjemputmu malam ini?" "Tidak, terima kasih." Chen Fan lalu kembali berpikir dalam benaknya. Jika Zizi menjemputku dengan mobil mewahnya, maka aku akan menjadi pusat perhatian lagi di sekolah. Kirimkan saja alamatnya kepadaku, dan aku akan ke sana sendiri. "Baiklah, kau sebutkan saja namaku pada mereka saat di sana," ucap Zizi dan mengakhiri panggilan teleponnya. Sementara itu di tempat yang lain, tepatnya di sekolah Ivy, terlihat Wewen, Yinin, dan Yuyu sedang bersama. "Yinin, ayo kita ke pelelangan untuk mencari hiburan," ucap Wewen. Yuyu juga berkata, "Ya, itu benar. Aku juga mempunyai beberapa undangan." Pelelangan itu adalah pesta kelas atas yang diadakan oleh Fangseng International, sebuah perusahaan terkenal di Chouzu. "Tepat sekali. Katanya di sana akan dilelang barang-barang yang misterius," ucap Yuyu penuh antusias. Lalu beberapa waktu kemudian Chen Fan sudah berada di lokasi tempat pelelangan. Terlihat mobil-mobil mewah berjejeran di parkiran. Sambil berjalan, Chen Fan bergumam dalam hatinya. Tampaknya di sana ada beberapa orang kaya di Chouzu. Sesampainya di depan pintu masuk, Chen Fan berkata kepada penjaga, "Aku diundang oleh Zizi. Dia mengatakan padaku jika aku hanya perlu menyebutkan namanya." "Baik tuan, aku sudah diberitahukan tentangmu, jadi silakan masuk." Saat Chen Fan masuk ke dalam ruangan, orang-orang yang melihatnya berbisik dan membicarakan Chen Fan. Mereka tidak mengenalinya dan mempertanyakan identitas Chen Fan. Karena pelelangannya belum dimulai, Chen Fan memutuskan untuk mengambil makanan yang telah disediakan di atas meja. Lalu sebelum Chen Fan mengambil makanan, seseorang memanggilnya. Ternyata orang yang memanggilnya adalah si cantik Fei Fei. Fei Fei tersenyum dan berkata, "Aku datang ke sini bersama Memeng dan Randan. Kami dengar di sini ada benda misterius yang sedang dilelang. Kami penasaran dan ingin melihatnya. Apa kau kesini ingin membeli sesuatu, Chen Fan?" Tiba-tiba Randan datang dan menyela pembicaraan. Dengan apa dia bisa membelinya? Dia bahkan tidak mampu untuk membeli lobster untuk makan malam, apalagi untuk menawar barang. Chen Fan lalu menjawabnya dengan santai. "Kau memang benar. Aku tidak punya uang untuk menawar apapun. Aku kemari hanya untuk makan. Dan makanan di sini juga tidak terlalu buruk. Makanan penutupnya juga enak. Apa kau ingin mencobanya, Fei Fei?" "Benarkah itu? Baik, aku akan mencobanya," ucap Fei Fei dengan senyum merekah di wajahnya. Sedangkan untuk Randan hanya mendengus kesal. Sepertinya Randan cemburu melihat kedekatan Chen Fan dan Fei Fei.
Orang-orang di sekitar juga berbisik membicarakan Chen Fan dan Fei Fei. Di luar gedung terlihat seorang pria turun dari mobil mewahnya. Orang itu bertanya, apakah benar Fei Fei akan datang ke tempat ini? Lalu seseorang menjawab dengan sopan, aku sangat yakin Kakak Chu. Di dalam ruangan, orang-orang masih berbisik membicarakan Chen Fan dan Fei Fei. Salah satu dari orang tersebut berkata, jika Chuming di sini, dia pasti akan memberikan anak itu pelajaran. Itu benar. Dia memimpin sekelompok orang untuk menghajar salah seorang penggemar Fei Fei hingga dia tidak bisa berjalan selama sebulan. Lihat, bukankah itu Chuming? Dia benar-benar datang. Chuming lalu berjalan ke arah Fei Fei dan Chen Fan yang sedang berbincang. Dia langsung menggeser Ranran dari posisinya lalu berkata, Fei Fei, kemarilah. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Tidak bisakah kita bicara di sini? Balas Fei Fei. Chuming lalu berkata kepada Chen Fan dan Ranran, tinggalkanlah kami berdua. Aku ingin bicara dengan Fei Fei. Ranran dan Chen Fan terlihat kesal. Lalu Chen Fan berkata, kenapa kami harus menurutimu? Chuming menatap tajam ke arah Chen Fan dan bertanya, siapa kau? Ini hanyalah aku, ucap Chen Fan. Aku ingat. Kau orang yang dikatakan bagus dalam kungfu itu bukan? Bahkan kau mengalahkan Yin. Tapi kau harus tahu, taekwondonya itu seperti orang yang menari. Kali ini Chen Fan mengangguk menyetujui perkataan Chuming. Chuming lalu menarik tangan Fei Fei dengan kasar. Namun Fei Fei menolak dan berusaha melepaskan tangannya dari Chuming. Saat tangannya terlepas, Fei Fei mundur ke belakang dan berkata, Chuming, mau apa kau? Chen Fan juga bergegas berdiri di depan Fei Fei, menghalangi Fei Fei dari Chuming. Chen Fan lalu berkata, kau tidak diinginkan di sini, jadi tolong pergilah. Chuming menjadi kesal. Urat-urat di wajahnya sampai keluar. Kemudian dia langsung menyerang Chen Fan dan berteriak, nyala kau dari sini. Chen Fan lalu menahannya dengan tubuhnya. Serangan yang diberikan Chuming tidak menggoyahkan tubuh Chen Fan sama sekali. Chen Fan lalu berkata, kaulah yang harusnya enyah dari sini. Bung, apa kau ingin menantangku? Memangnya kenapa jika aku menantangmu? Chuming lalu tersenyum dan membusungkan dadanya. Dengan arogan dia berkata, kau tidak mengenaliku. Aku sudah berlatih ketentaraan sejak berumur 12 tahun dan direkomendasikan dalam sekolah militer saat usiaku 16 tahun. Bahkan aku sering menyentuh senjata melebihi yang kau bayangkan. Aku juga bertarung 1 lawan 1 dengan prajurit elit. Chen Fan lalu menjawabnya dengan santai. Memangnya kenapa? Apa dengan begitu kau bisa dengan mudah menyentuhku? Beralih ke Yuyu yang sedang berlari menuju arah Yin dan Wewen. Yuyu berkata, Kakak Yin, coba tebak siapa yang kutemui. Yin menjawab, siapa yang kau temui? Jangan bilang itu Chen Fan. Betul Kakak Yin, aku melihat Chuming datang menghampiri Chen Fan. Dan saat ini mereka sedang berselisih. Fei Fei dan yang lainnya juga ada di sana. Wewen juga ikut menimpali pembicaraan mereka dan berkata, apakah benar itu? Apa Chen Fan menyelinap ke pesta ini? Dan sialnya dia malah bertemu dengan Chuming. Dia pasti akan dipermalukan kali ini. Baiklah, ayo kita lihat ke sana, ucap Yin. Di dalam benaknya Yuyu berpikir, Chen Fan, sepertinya dendamku kali ini akan terbalaskan. Kembali ke tempat Chen Fan dan Chuming yang sedang berselisih. Orang-orang sudah banyak berkumpul melihat Chen Fan dan Chuming. Mereka berbisik, bocah itu ingin menghadapi Chuming secara langsung. Lihatlah wajah Chuming, sepertinya dia ingin membunuh bocah itu. Ranran mencoba menengahi dan berkata, Chuming, pesta yang dibuat oleh Fang Seng Internasional ini bukanlah tempat taman bermain, dan apapun yang dilakukan oleh Fei Fei itu bukanlah urusanmu. Namun Chuming tidak menggubris perkataan Ranran dan malah berkata kepada Chen Fan, bocah, kaulah yang menantangku. Sekarang akan kuperlihatkan padamu betapa jauh jarak di antara kita. Ya, itu bagus. Tunjukkan semua yang kau punya, ucap Chen Fan tersenyum sinis. Namun sebelum terjadi perkelahian, seseorang datang dan berkata, apa yang terjadi di sini? Siapa yang berani membuat keributan di pesta Fang Seng Internasional? Chuming tersenyum dan menyapa pria tersebut. Selamat malam, manajer Zhu. Aku Chuming. Aku curiga kalau orang ini tidak mempunyai undangan. Jadi tolong kau usir dia sekarang. Manajer Zhu menjawabnya dengan sopan. Baik Tuan Chuming. Lalu dia menghampiri Chen Fan dan berkata, Tuan, tolong perlihatkan undanganmu. Fei Fei yang dari tadi diam di belakang Chen Fan berkata, Manajer Zhu, mengapa kami harus menunjukkan undangan? Hanya karena kata-kata Chuming. Kenapa bukan dia saja yang menunjukkan undangannya?
Manajer Zhu lalu menjawab, "Ya, itu karena Tuan Cuming adalah sahabat dari putra bos kami. Dan bagaimanapun aku tidak mengenali pria ini. Aku jugalah yang menulis semua undangan di sini. Jadi, bolehkah aku tahu siapa nama pria ini?" Chen Fan hanya diam tidak menjawab pertanyaan dari manajer Zhu. Sedangkan di belakang Chen Fan, Fei juga terlihat penasaran bagaimana bisa Chen Fan diundang ke pesta kelas atas ini. Manajer Zhu kembali bertanya dengan nada yang cukup tinggi, "Tuan, tolong tunjukkan undanganmu. Jika tidak, akan kupanggilkan security dan mengusirmu." "Aku tidak memiliki undangan," ucap Chen Fan. Cuming tersenyum menyeringai dan berkata, "Sudah kubilang kan, bocah ini tidak memiliki undangan resmi." Manajer Zhu lalu kembali meninggikan suaranya dan bertanya, "Bagaimana kau bisa kemari tanpa undangan?" Wewen yang berdiri tidak jauh dari sana berkata, "Ayo kita lihat bagaimana Chen Fan dapat mengatasinya." "Hahaha, ini sangat lucu." Yuyu juga menambahkan, "Jika kau tidak berasal dari lingkungan ini, lalu kenapa kau datang kemari? Dasar bocah bodoh. Dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri." Yin yang melihat kejadian ini juga bergumam dalam hatinya, "Saingan cintaku, dan yang mengalahkanku dalam taekwondo hanyalah pencuri yang mengendap-endap ke dalam pesta. Sangat mengecewakan." "Chen Fan, kau," ucap Randan yang tidak mampu lagi melanjutkan kata-katanya. Fei juga memegang pundak Chen Fan untuk mencoba berbicara dengannya. Namun Chen Fan langsung berkata, "Aku memang tidak mempunyai undangan. Akan tetapi aku kesini karena diundang. Kau bisa menyuruh orang untuk memastikan itu." Manajer Zhu lalu berkata, "Kau diundang. Hanya bos kami dan anaknya lah yang berhak mengundang orang pesta ini." Chen Fan diam dan bergumam, "Apakah Zizi bukan anak bos dari Fang Seng Internasional? Aku tidak mengetahuinya." Fei lalu memegang tangan manajer Zhu dan memelas meminta agar dia tidak mengusir Chen Fan. Namun manajer Zhu menghiraukannya, lalu memanggil security lewat hatinya. Cuming tersenyum penuh kemenangan dan berkata kepada Chen Fan, "Bocah, kita tidak berasal dari level yang sama. Aku bisa mengusirmu hanya dengan satu kata. Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang?" Semua orang yang dari tadi hanya menonton, kini ikut berteriak mengusir Chen Fan. Chen Fan hanya diam membisu. Kepalanya menunduk ke bawah. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Apakah dia marah? Apakah Chen Fan berniat untuk pergi dari sana atau menghabisi Cunming dalam sekejap? Wewen, Yin, dan Yuyu tertawa bahagia melihat keadaan Chen Fan. Ini adalah hari yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Namun seorang wanita tiba-tiba datang dan berkata, "Siapa yang menyuruhnya untuk pergi?" Semua orang melihat ke arah wanita itu, yang ternyata adalah Zizi. Semua orang bergumam, dia adalah tuan putri dari keluarga Wei. Manajer Zhu berkeringat panik melihat kedatangan Zizi. Dia berkata dengan sopan, "Nona, kenapa Anda kemari?" Zizi langsung menjawabnya dengan sinis, Aku bukanlah nonamu lagi sekarang. Tuan Chen Fan adalah tamuku. Kau berani mengusir dan bahkan ingin memanggil polisi. Kau pikir apa yang sedang kau lakukan?" Manajer Zhu menundukkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu kalau Nona mengundang pria ini. Bagaimana mungkin aku bersikap lancang?" Zizi menghiraukan perkataan manajer Zhu dan langsung menyapa Chen Fan dengan senyuman. "Tuan Chen, maaf aku terlambat. Aku tidak menyangka mereka begitu bodoh." Dengan ekspresi wajah yang sedikit lebih tenang, Chen Fan berkata, "Benar, mereka hanyalah sekelompok badut konyol yang saling berteriak." Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Nantikan kisah selanjutnya di episode ketiganya ya guys. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan penyebutan alur cerita ini, admin M3 Lovers mengucapkan mohon maaf ya guys. Ikuti terus kisah-kisah manhwa lainnya hanya di M3 Lovers. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya guys. Kami segenap kru M3 Lovers mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.